Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga Bunda Satrio sehat selalu. Ini Satrio tahun lalu ada dua. Satrio yang mana? Satrio Utomo. Satrio Utomo, Masya Allah. Masih terngiang wajahnya yang super aktif waktu pendampingan di Gontor 2. Bundanya juga rupanya aktif ini suaranya. Bunda yang lain masih menyuapkan kakandanya makan. Baik, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru mantep. Ayu Ting Ting ketemu Bang Rojali. Yang lain pada iri hati. Ini baru bunda-bunda yang sejati yang insya Allah disenangi suaminya di rumah nanti. Amin ya Allah. Baik, pada malam hari ini kita akan belajar bersama tentang tahsinul qiraah. Mulai malam hari ini kita cicil sedikit. Kalau kemarin kita sudah belajar makharijul huruf dari gunnah, yaitu kita nadakan dengan ummi, inna. Kemudian sekarang kita nadakan juga kemarin yang terakhir yaitu asma uswar. Ayah bunda sekalian, malam hari ini mohon maaf agak dimajukan kegiatannya dikarenakan nanti jam 8.30 saya harus mohon izin untuk live karena kebetulan nanti jam 8.40-nya ada ngisi lagi di acara Maulid Nabi bersama partner komunitas saya yaitu Motivator Quran yang berjudul Akhlak Nabi adalah Al-Quran, yaitu jam 8.40 nanti. Masya Allah. Jadi makanya good job Ustadz Rasid. Terima kasih Bunda. Insya Allah nanti jam 8.30 makanya insya Allah saya izin live, makanya dimulainya dari jam 7.15. Baik, Alhamdulillah ini sudah dapat, saya akan share materinya. Baik, sudah terlihat semua materinya? Baik, mulai sekarang dan sebelumnya, insya Allah setiap kita mau mulai taklim, kita akan beristighfar, ataupun bersolawat, ataupun memuji asma Allah. Sama seperti JMK yang digontor, kurang lebih seperti itu. Biasanya anak-anak kelas 1 ini banyak yang mengikuti JMK. Jadi kita berlatih sehingga nanti anak-anak kita sekiranya mereka pulang ke masyarakat, berdakwah ke masyarakat, subuh habis sahur mereka bisa melantunkan zikir ataupun istighfar ataupun sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya yakin bunda-bunda pasti hafal. Nah, ini karena saya cari lengkapnya tidak ada di Google, maka saya foto langsung dari buku sholawat JMK, yang buku ini sampai sekarang masih eksis, terus diperbanyak dengan tulisan asli tangan. Baik, kita bareng-bareng ya beristighfar dari suara nada pelan dulu. Bunda yang mau ikut diaktifkan mikrofonnya boleh, yang mau memperhatikan saja mengikuti dari rumahnya masing-masing boleh. Baik, bareng-bareng ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidani ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wahabali rizqan halalan wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi dhil maram wa
وطوبى لمن بالكتاب الكريم وفي كل يوم لنا بالتمام. Baik, kurang lebih istighfar yang saya lantunkan tadi adalah istighfar versi Gontor. Memang ada yang versi luar, versi maksudnya versi setiap daerah masing-masing ataupun setiap organisasi masing-masing ada yang beda. Tapi tidak apa-apa kita pakai versi yang Gontor. Nanti insya Allah kita belajar juga Syair Abu Nawas versi Gontor. Bukan kalau di luar kan ilahi las tulil firdaus. Kalau Gontor ilahi las tulil firdausi. Kita pelan-pelan. Nanti insya Allah menjelang Ramadan pun nanti saya akan mengajarkan bagaimana takbir ataupun Bilal, Idul Adha, Idul Fitri versi Gontor. Jadi kalaupun kita belum ketemu dengan anak-anak kita, mungkin ada yang kelas 5, naik kelas 6 itu tidak pulang. Jadi kita terbayang nih, oh anak kita sekarang lagi melaksanakan Idul Fitri, begini cara jawabnya, begini cara jawab Bilalnya. Baik, kita lanjutkan dengan materi selanjutnya. Masih ingatkah yel-yel kita? Masih ingat? Masih ingat dengan yel-yel kita? Baik, kalau gitu saya coba tes. Bunda siapa nih? Bunda siapa? Siapa? Coba dah yang semangat dari tadi, Bunda Satrio Utomo. Coba memimpin dengan kalimat tahsinul qiraah. Nanti kita jawab semuanya. Siap Bunda? Baik, kalau mungkin terputus. Baik, kalau gitu saya aja. Nanti kita jawab bareng-bareng ya. Ketika saya bilang tahsinul qiraah, maka dijawab bareng-bareng cinta Quran. Bisa ya? Bisa. Baik, bareng-bareng. Tahsinul qiraah, cinta Quran. Masih nampaknya belum makan malam. Sekali lagi, tahsinul qiraah, cinta Quran. Baik, alhamdulillah. Semoga apa yang kita ucapkan tertanam, tertancap di sanubari kita. Dilaksanakan pula dengan amal-amal kita seperti yang Ananda sampaikan dahulu ibunda sekalian. Yaitu siapa sih? Ya. Siapa sih orang-orang ahlul Quran itu? Ahlul Quran itu bukan hanya orang penghafal Quran. Bukan hanya orang yang mutkin dengan hafalannya. Tapi yang setiap harinya berkecimpung dengan Al-Quran, itulah dia ahlul Quran. Baik, selanjutnya kita bahas dulu nih untuk mengingat materi kita. Awal-awalnya saja. Masih ingat Asma'us Suwar? Saat kita belajar tahsinul qiraah periode 3, sesi 3, masih ingat? Lagunya lupa. Nah, baik, saya ulang-ulang ya sampai Al-A'raf aja dulu. Paling enggak nanti, mengapa Ustadz Al-Fatihah sampai Al-A'raf aja yang ditulis? Iya, kenapa? Karena anak-anak kita nanti yang kelas 1 nih biasa ujiannya itu awal-awal surat dari Al-Baqarah sampai Al-A'raf atau juz 1 sampai juz 10 nih, awal-awalnya. Maka ketika mereka disuruh buka surah Al-Maidah, mereka lambat membukanya. Ustadznya udah bosan duluan atau ustadznya lama menunggu. Kepotong waktu teman-temannya. Maka ketika kita hafal Asma'us Suwar, nanti mungkin ayah bunda bisa memotivasi Ananda untuk coba menghafal. Itu biasa sering diputar ba'da maghrib untuk Asma'us Suwar ini dibarengi dengan hadroh. Sudah diediting oleh pihak editor ataupun Gontor TV kalau nggak salah. Jadi sudah bagus seperti itu. Jadi supaya manfaatnya Ananda ini ketika buka Quran cepat bukanya. Baik. Saya coba ya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa'ul Ma'idah, Al-An'amul A'raf. Baik.
Masih ingat? Sekali lagi. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa'ul Ma'idah, Al-An'amul A'raf. Nah, biasanya kita ini karena teringat nama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kita bilangnya Ali Imran. Ali Imran, padahal Ali Imran. Nah, artinya apa? Keluarga Imran. Ya, Ali nama, tapi kalau Ali keluarga gitu ya. Jadi Ali Imran. Bareng-bareng sampai Ali Imran. Nah, manfaat kedua apa? Kita juga belajar makharijul huruf secara penyebutannya. Kita latihan sampai Ali Imran dulu ya. Baik, bareng-bareng. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Baik, siapa yang mau coba Ali Imran? Sampai Ali Imran. Al-Fatihah. Silakan. Saya Ustadz. Silakan Bunda. Ulang yang barusan. Ya, silakan. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Masya Allah, Bunda Soleha, jadikanlah keturunan Bunda yang Soleha ini menjadi hafidhah, alimah, mumtazah, qanitatun, hafidhatun. Amin. Gak apa-apa. Belajar Quran seperti yang Ananda sampaikan Bunda sekalian, kita harus berani mencoba. Karena dengan mencoba kita tahu mana yang benar, mana yang salah, sehingga nanti kita bisa ke depannya. Ananda ulangi sekali lagi ya. Al-Fatihah. Sekalian. Ya, kalau tak marbutoh di akhir kalimat, maka dia nanti akhirnya menjadi ha besar, bukan tak lagi. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Sampai situ. Baik, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Baik. Jadi nada Ali Imrannya seperti ini. Ali Imran. Nah, selanjutnya. Jadi kalau untuk kita latihan tahsin tidak apa-apa, latihan ain. Ali Imran, Assalamualaikum, nggak apa-apa. Tapi nanti ketika bicara sehari-hari jangan berubah pula. Ya, ayah, tolong ambilkan bunda sapu, jangan. Jangan. Jadi ada yang aneh gitu. Jadi biasa saja, tapi nanti ketika baca Al-Qur'annya diperbaiki. Kalau mau latihan lagi dengan Al-Qur'an dulu. Ketika Ananda menjadi capel 30 kali ngulang amma yatasaalun. Tidak dikasih tahu kesalahannya. Ibaratnya kalau kita ini bunda-bunda wanita itu didiamkan tanpa dikasih tahu kesalahannya, itu merananya gelisah, galau merananya itu bisa berhari-hari. Kenapa sih ayah ini diamin bunda gitu? Nah, saya merasakan seperti itu. Didiamin 30 kali ulang amma yatasaalun. Ulangi lagi amma yatasaalun. Ulangi. 30. Akhirnya menetes air mata saya di Quran. Baru Ustadz Husnul Fikri dari Padang dia bilang, perbaiki ain kamu, gunnah kamu sama mat wajib kamu. Oh gitu Ustadz. Nah, baru saya baca. Baru ya lanjut. Oh rasanya itu berbunga-bunga. Ibaratnya habis didiemin seminggu sama ayah bunda, sama ayahanda sekalian. Terus diajak ngobrol lagi, ditraktir ke mall, ke toko emas. Nah gitulah bunga-bunganya. Gitu ya. Jadi kita sama-sama mencoba lagi. Selanjutnya, An-Nisa'ul Ma'idah, Al-An'amul A'raf. Gitu. An-Nisa'ul Ma'idah, Al-An'amul A'raf. Gitu. Bareng-bareng aja ya. Wahid, Ithnani, Thalatha. An-Nisa'ul Ma'idah, Al-An'amul A'raf. Baik, karena ini adalah review materi yang sebelumnya, maka sekarang kita masuk ke materi kita. Baik, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang nun sukun dan tanwin.
Nun sukun dan tanwin itu adalah kalau tidak salah bab yang kedua di pelajaran tajwid. Ya, kalau yang pertamanya itu adalah pengertian tajwid, apa manfaat ilmu tajwid, hukumnya itu apa, mempelajarinya, mengamalkannya itu apa. Maka sekarang kita nun sukun dan tanwin. Nun sukun dan tanwin ya, nun sukun tanwin. Tanwin itu fathatain, kasroten, dhammatain, itu disebut tanwin. Ya, jadi hal nun sukun atau tanwin kita fokus ke izhar halki dulu. Apabila bertemu dengan hamzah, ain, ghin, ha, kho, kemudian ha, maka hukum bacanya disebut izhar halki. Apa ini maksud dengan izhar? Apa ini maksud dengan izhar? Bunyinya jelas. Izhar adalah jelas. Nah, jelas. Jadi yang disebutkan huruf-huruf ini adalah huruf yang jelas. A, nggak boleh u. Dan harus A. A itu minimal memasukkan minimal dua jari di mulut kita. A. Jangan terlalu lebar, jangan terlalu kecil. A, I, U, Ba, A. Gitu ya. A, I, U, Ba. Baik, lanjut lagi di materi kita yang tadi. Ya, jadi huruf-huruf izhar ini adalah huruf-huruf yang jelas. Kemudian jelasnya di mana? Di khalqi, ya, yaitu di tenggorokan. A. Coba, itu kan daerah sini semua itu keluar, daerah tenggorokan. A. Kemudian ra, kemudian gha, kemudian ha, kemudian kha, kemudian ha. Ya, jelas di tenggorokan. Maka apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf tersebut, maka dibaca jelas di tenggorokan. Kaidahnya seperti apa? Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf tersebut, maka dibaca dengan jelas tanpa didengungkan. Contohnya siapa yang bisa memberikan contoh? Sendiri ya. Contohnya? An'amta. Masya Allah. An'amta. An'amta. Siratal ladzina an'amta alaihim. Gak boleh. Siratal ladzina an'amta. Boleh. An'amta. An'amta. Baik. Satu lagi. Siapa yang bisa memberikan contoh? Izhar halki. Izhar halki. Izhar halki. Contohnya. Ini jelas contohnya kan? Min ayyi syai'in. Min ayyi syai'in. Ya, benar. Ya, tidak boleh dibaca min ayyi syai'in. Tak boleh. Harus min ayyi syai'in. Baik, benar. Boleh. Ya, maka dibacanya harus jelas. Kemudian di tenggorokan tak boleh dibaca panjang. Hanya satu ketukan itu tak panjang. Contohnya lagi pada kalimat apalagi tadi? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, nanti setelah ini kita praktekkan pada surah An-Naba. Kita lancarkan dulu nih. Kita dalami dulu nih izhar halki, karena nanti kalau sudah ketemu mim tentang hal mim sukun, nah nanti ada lagi namanya izhar. Nah, nanti ada lagi namanya izhar. Masuk ke bab alif lam, ketemu lagi nanti izhar. Atau disebut dengan alif lam qamariyah atau izhar qamariyah. Maka kita fokuskan ini adalah izhar halki dulu. Ya. Baik, sekarang, nah, nun sukun dan tanwin itu ada 5 hukum. Atau bisa disebut 4 karena idghamnya nanti dibagi 2. Tapi saya rincikan menjadi 5 gitu ya. Jadi pertama izhar halki, kemudian idgham bi gunnah. Hurufnya apa aja idgham bi gunnah? Minggu depan nanti kita bahas prakteknya. Sekarang secara umumnya aja. Huruf idgham bi gunnah apa aja? Huruf idgham bi gunnah hurufnya yaitu disingkat ya, nun, min, waw, disingkat yanmu. Kalau idgham bila gunnah hurufnya ada 2, lam dan mim. Lam dan Ro. Kalau lam dan ro disingkat menjadi Lari. pagi, ya kata Roma Irama. Ya, lam dan ro ya disingkat jadi lari. Nah, biar mudah diingat. Kemudian iklab. Iklab ini hanya single dia. Hanya huruf
ba. Ya, nun sukun dan tanwin. Apabila bertemu dengan ba, maka hukumnya iqlab. Contohnya mimba dimaja, mimba di. Baik, ikhfa hakiki supaya mudahnya tidak perlu dihafalkan, maka sebutkan saja semua huruf hijaiyah kecuali huruf-huruf idhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab. Nah, maka anak-anak kita biasa ada tuh ujiannya soalnya sebutkan huruf-huruf ikhfa hakiki, apa aja hurufnya. Nah, maka semua hurufnya karena lebih banyak dia ada 15 itu. Begitu. Sekarang kita praktekkan ke surah An-Naba. Amma yataka alan Masya Allah. Baik, kalau kemarin kita sudah belajar dari ayat 1 sampai ayat 19. Anakku ini lagi duduk di kelas berapa, adikku? Yang lagi baca ini? Ya baik, sekarang kita masuk ke ayat 21 ya. Kita mulai dengan ta'awuz dulu, saya pimpin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka kita nanti cari Amin. Waalaikumsalam cantik. Kita nanti cari hukum tajwidnya tentang idhar halki dulu. Fokus di idhar halki. Gitu ya. Baik. Baik, Ananda contoh bacanya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada. Ananda ulangi sekali lagi. Inna jahannama kanat mirsada. Boleh bareng-bareng hidupkan mikrofonnya. Ayah bunda soleh solehah. Wahid isnani salasa. Inna jahannama kanat mirsada. Baik. Saat penyebutan inna itu gunna, apa hukumnya gun? Gunna jahannama apa hukumnya? Gunna. Gunna ka apa hukumnya ka? Mad at-tabi'i mirsada, ra-nya ra tipis apa ra tebal? Tebal. Apabila dia sebelumnya Mirsada. Nah, apabila dia sukun maka dilihat sebelumnya. Sebelumnya itu kasrah, berarti dia tipis. Mirsada, jangan mirsada. Mirsada tipis. So, apa hukumnya so? Baik, kita bareng-bareng baca lagi, hidupkan mikrofonnya. Inna jahannama kanat mirsada. Wahid isnani salasa. Inna jahannama mencoba. Siapa yang mau mencoba? Inna jahannama kanat mirsada. Saya Ustadz Fikri. Baik, silakan Bunda Fikri. Inna jahannama kanat mirsada. Baik, terima kasih sudah mencoba. Ini Fikri yang mana? Fikri yang sudah digontor apa Fikri yang masih ada di hati saya? Fikri yang masih di
Hafiz Ustadz. Nggak kompak. Padahal saya nanya Fikri yang sudah digontor apa yang masih ada di hati saya. Yang masih di hati Ustadz. Nah, baik. Kemarin pas Fikri saya ajak untuk taklim, Bunda ikut nggak? Ikut Ustadz. Saya kayaknya absen yang sebelum ini nih. Kelupaan jadwalnya. Ya, baik, nggak apa-apa. Semangat ya mencobanya. Nanti kita perbaiki bareng-bareng. Jangan malu, Ustadz. jangan lelah untuk mencoba. Saya doakan. Fikri kelas berapa, Bunda? Kelas Nggak 6, Bun. Masya Allah. Nggih, siap-siap. Lanjut ya. Baik. Iya. Ustaz. Nanti kalau nggak semangat nih, masa sih saya harus kasih giveaway dulu bagi yang semangat mencobanya. Nanti saya kasih kode kalau lagi mudif ke Primago atau lagi jalan-jalan ke Primago, bunda-bunda yang anaknya sudah digontor, sebutkan kodenya, maka dapat 1 buah Pak Coy gratis. Masa harus itu? Ya. Tapi 10 bunda semangat semuanya, bangkrut saya. Enggak, saya tidak bangkrut. Insya Allah Primago jadi berkah karena saya hanya diamanahkan. Itu semuanya punya Allah yang dititipkan di Primago. Primago ngamanahkan ke saya untuk mengelola. Gitu ya. Harus semangat cobanya nih. Ayo kita coba lagi, ingat. Kanat mirsada. K itu 2 ketukan atau 2 detik. Inna jahannama kanat mirsada. Sekarang biar mudah ingatnya, setiap ada matobi'i kita pantulkan. Kita pantulkan, tapi kita lambungkan. Inna jahannama kanat mirsada. Nah, gitu ya. Inna jahannama kanat mirsada. Bareng-bareng. Wahid, isnani, salasa. Inna jahannama kanat mirsada. Baik, terakhir sebelum lanjut ke ayat 22. Siapa yang mau mencoba? Saya Ustadz. Silakan. Arsy. Bunda siapa? Arsy. Silakan Bunda Arsy. Inna jahannama kanat mirsada. Masya Allah. Luar biasa. Bagaimana Arsy ujiannya Bunda? Liburannya bahagia? Bahagia. Tapi hasilnya belum tahu. Hasilnya belum tahu. Nanti pulang-pulang ini Arsy, Masya Allah. Sudah ganteng ini. Alhamdulillah. Doanya Ustadz. Iya. Insya Allah selalu. Baik, selanjutnya saya masuk ke ayat 22 karena kita masih banyak sampai ayat 30. Selanjutnya. Liqtaghina ma'aba. Liqtaghina ma'aba. Nah, kita ini kadang baca po-nya kurang maksimal. Po. Liqtaghi. Ingat ya, bukan liqtaghi. Kemudian setelah po itu apa hukumnya? Po hukumnya po bi rina apa hukumnya? Tobi. Nah, Tobi Ustaz. Baca huruf ro harus difasihkan benar-benar. Jangan ketukar. Kalau ro, baik, saya stopkan share screen-nya, saya tunjukkan dulu di lisannya. Baik. Di sini. Tapi kalau ro di atasnya dikit. Jangan sampai ke G. Bukan gogi gubag. Jangan sampai. Tapi selagi dia masih ada getaran berlanjut terus berarti ro-nya benar. Tapi jangan terlalu ke belakang jadi kho. Jadi kalau gogi gubag itu nyangkut dia. Tapi kalau gogi gubag gogi gubag masih lanjut dia. Nah, jadi ingat tadi huruf ro adalah huruf izhar, harus jelas. Gitu ya.
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gitu, baik. Littaghina ma'aba. Kalau ada air terjun yang lewat ini enak. Baik, kita ulangi sekali lagi sambil buka Qur'annya. Littaghina ma'aba. Salasa. Baik, terima kasih. Selanjutnya, siapa yang mau mencoba? Baik, saya kangen ini berapa hari yang lalu Bunda Willy ngechat. Coba dong Willy, Bunda Willy. Littaghina ma'aba. Silakan Bunda. Littaghina ma'aba. Baik. Bundanya, ini nih. Bundanya Rilfa. Wah, Bundanya Rilfa sering ini bersilaturahim. Silakan Bunda Rilfa. Bismillahirrahmanirrahim. Littaghina ma'aba. Cakep. Selanjutnya, Bunda siapa ini? Bunda Latif Hamdan. Siap-siap habis ini Bunda Haidar Ali yang tadi mudhif. Silakan Bunda Latif Hamdan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aba. Baik, Bunda Haidar, boleh mencoba Bunda? Littaghina ma'aba. Bentar Ustaz. Baik. Littaghina ma'aba. Masya Allah. Barang-barang, hidupkan mikrofonnya. 1, 2, 3. Baik, kita lanjutkan ke ayat selanjutnya. Ayat dasar. Labithina fiha ahqaba. Labithina fiha ahqaba. Ingat, hahihubah, hahihubah, huhan hanihahna minal muhni. Ya, labisi. Sa-nya itu adalah sa yang di ujung lidah. Ya, lidahnya ditaruh di antara dua ujung gigi, ya. Labisi, jangan labisi, jangan labisi, jangan labisi. Bisi jadi sod, bisi jadi sya, bisi jadi sa biasa. Maka dia pakai labisi sa kecil. Labisi nafiha ahqaba. Bareng-bareng. Wahid isnani salasa. Baik, lanjut ya. Ayat ke-24. La yazuqu. Za-nya ini sama seperti lidah kita saat bilang huruf sa. La yazuqu di ujung. La yazuqu. Koknya ini masuk di oke kubang kok. Jangan kaki kubak. Nah, itu maksudnya ke kaf. Tapi ku. La yazuquna fiha. La yazuquna fiha bardan wala syaraba. Baik, Anda ulangi sekali lagi. La yazuquna fiha bardan wala syaraba. Bareng-barang hidupkan mikrofonnya. 1, 2, 3. La yazuquna fiha bardan wala syaraba. Agak panjang. Siapa yang mau mencoba? Nanti saya kasih kode gratis, Pak Coy. 1, 2, 3. Bunda Satrio. Ya, bilang Satrio selalu di depan. Iya, Maha. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. La yazuquna fiha bardan wala syaraba.
Masya Allah. Ini qari'ah internasional. Enggak. Ikut di Matawah. Amin. Nanti kalau ada yang bagus, yang indah bacaannya jangan lupa disolawati, terus diginiin nih. Allah. Atau kita aminkan, atau kita solawatkan. Semoga kita atau anak kita, atau mungkin generasi kita, ataupun nanti anak orang yang kemudian menjadi anak kita juga bagus suaranya. Baik, silakan satu orang lagi. Habis ini Bunda, saya kirim kodenya ya, supaya mampir ke Primago. Walaupun Ananda sudah digontor. Gitu. Baik, silakan satu orang lagi. Hitungan 3 tidak ada, kita lanjut. Habis Izin pose. Ustadz Rosid Ya. izin. Nanti kalau Satrio liburan boleh main ke Primago. Boleh, liburannya kapan? Ramadan? Ya, Ramadan. Maunya Ya. Satrio di sana aja. Boleh. Tahun kemarin Ya, anakku yang sekarang kelas 2 namanya Ya. Reza, Ya. dia diajak dengan Ustadz Ghazali dan Ustadz Awal, ayo ikut kegiatan Ramadan Camp di Primago. Sekaligus dia belajar nahwu, belajar sorof sama Ustadz Ghazi waktu itu. Jadi dia libur sekaligus mengisi waktunya, sekaligus bersilaturahim dan nostalgia di Primago. Ya, Gitu. insya Allah Ustadz Rosid. Boleh. Yang mau mampir silahkan. Primago insya Allah terbuka lebar. Ya, biar bermanfaat juga liburan kita, anak-anak kita. Baik. Silakan. Satu lagi. Siapa yang mau mencoba? 1, 2, 3. Baik, kita lanjutkan ke ayat 25. Illa hamiman wa ghassaqa. Illa hamiman wa ghassaqa. Terakhir Ananda contohkan. Illa hamiman wa ghassaqa. Baik, bareng-bareng dari Aceh sampai dari Sabang sampai Merauke. Hidupkan suaranya. Wahid Islani Sarasa. Illa hamiman wa ghassaqa. Ya, baik, silahkan dilanjutkan. Siapa yang mau mencoba? Sebentar ya. Ya. Sebentar ayah bunda, mohon maaf saya matikan dulu share screen-nya. Ini panitia maulid ada yang nelpon sebentar. Bersibuk Ustadz Rosid. Ini pemateri di kajian kelas Nabi adalah Al-Quran ini ada yang berhalangan salah satu penampil. Maulid. Ya maulid apa nih? Iya enggak, bocor aja. Enggak tinggalan. Hah? Ini jadi sembarang. Udah. 17 kali undangan ini kayak ini. Lalu sana. Jalan itu kalau jalan. جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا
إنا حميم وغساق جزاء وفاقا إنهم كانوا يرجون حسابا Baik. Kita lanjutkan ya ke ayat 26. Tadi mohon maaf saya sudah mengeluarkan suara tadi tapi ternyata masih di mute makanya mati tadi. Baik, terlihat ya. Ayat 26 jazaa'an wifaqa bareng-bareng wahid isni salasa jazaa'an wifaqa. Baik, jaza itu 6 harokat ya. 6 harokat mad wajib au fathaten bertemu dengan waw apa hukumnya? Idgham bi gunnah. Baik ayah bunda sekalian, saya masih ada hutang, kita sampai ayat 26 dulu, nanti insya Allah di tahsin berikutnya kita lanjutkan sampai ayat ke-30 insya Allah. Dan kita lanjutkan dengan materi tajwid tentang masin hal nun sukun dan tanwin, nanti di hukum tajwid idgham bi gunnah. Ini banyak nih idgham bi gunnah di sini. Ya, kalau izharnya coba dicari ayat 29. Di mana izharnya? Coba tebak. Ayat 29 ada izharnya di mana? Jumi sama orang-orangnya soal. Enggak pakai itu. Sangat. Ayah bunda terdengar suara saya? Dengar Ustaz, jelas. Baik, ayat 29. Izhar halkinya ada di bacaan yang mana? Itu izhar halkinya. Baik, kita lanjutkan dulu ke materi selanjutnya. Nanti insya Allah ayat 27 sampai 30 kita lanjutkan di pekan depan ya. Siap. Kemudian Ananda pengen tanya apa sih tanda-tanda hafalan kita itu berkah atau tidak berkah? Apa standarisasi berkah itu? Siapa yang bisa bantu jawab? Berkah membaca kita lebih tenang Pak Ustadz. Itu salah satu berkah. Baik, ada lagi? Pengen baca terus. Pengen baca terus ketagihan. Nah itu. Ya. Itu bisa saja kita sebutkan dengan kita menikmatinya. Tapi berkah itu standarnya bukan di dunia, tapi standar berkah itu adalah akhirat. Nah, kita coba nih, kita ambil kata-kata hikmahnya nih. Tanda-tanda hafalan tidak berkah. Standar keberkahan boleh di screenshot, nanti kita share jadi quotes dan boleh jadi pemacu semangat kita. Standar keberkahan hafalan bukan kebaikan dunia, tapi kebaikan akhirat. Jika hafalan terputus dari murojaahnya, murojaah itu diulang-ulangnya, maka apabila hafalan kita itu terputus dari mengulang-ulanginya, atau tidak menurunkan generasi penghafal Quran, atau tidak bertambah takutnya kepada Allah, maka pertanda hafalan itu tidak berkah. Walau misalnya mutqin dan penghafalnya berkelimpahan dunia. Walaupun dia mutkin ataupun dia berkelimpahan harta duniawi, ya maka itu belum termasuk dengan hafalan yang berkah. Jadi hafalan yang berkah adalah hafalan, kalau ini kan hafalan yang terputus dari murojaahnya, itu tak berkah. Berarti kebalikannya, hafalan yang tidak terputus atau terus menerus dengan murojaah. Hafalan mutkin itu apa Ustadz? Mutkin itu hafalannya dengan betul-betul lengket. Masya dengan betul-betul sampai kayak Ustadz Hadi Hidayat, tahu pojok kanan kiri depan belakangnya, dibalik dari belakang, itu mungkin benar-benar melekat hafalannya. Itu kalau misalnya ada istilah-istilah yang tidak tahu boleh ditanyakan ya. Nah, jadi kebalikannya, atau tidak menurunkan generasi penghafal Quran. Nah, itu salah satu bentuk hafalan kita tidak berkah. Walaupun kita baru hafal Ad-Duha sampai An-Nas, coba orang tua itu pasti ingin generasi setelahnya adalah generasi terbaik di Al-Qur'annya. Karena itulah yang akan nanti membanggakannya di akhirat. Di antara ribuan mata
jutaan, miliaran mata, beberapa orang saja yang bisa memberikan mahkota kepada ayahnya dan ibundanya di akhirat nanti. Itu hanya orang-orang penghafal Quran. Gitu. Diberikan jubah yang lebih terang daripada cahaya sinar matahari, yaitu orang-orang penghafal Quran. Maka jadilah orang yang beda dengan spesial tersebut. Nah, jadi kita kalau tak mampu spesial di harta, tiap hari menyedekahkan hartanya, maka kita spesial dengan menjadi orang tua yang menurunkan generasi penghafal Quran. Kemudian kebalikannya ya, dari tidak tadi, atau tidak bertambah takutnya, berarti bertambah takutnya kepada Allah. Jadi ciri kalau ini tanda-tanda hafalan tidak berkah. Kebalikannya, tanda-tanda hafalan berkah adalah tidak terputus murojaahnya, kemudian menurunkan generasi penghafal Quran, bertambah takutnya kepada Allah, hafalannya mutkin. Nah, ini termasuk salah satu hafalan-hafalan yang berkah. Kalau tidak berkah ya seperti ini. Maka kita berlomba-lomba semoga hafalan kita berkah. Dan berkah itu standarnya adalah akhirat, bukan dunia. Maksudnya akhirat apa? Kita bisa mendapatkan surganya Allah, janjinya Allah, bisa memberikan syafaat kepada saudara kita, keluarga kita. Orang penghafal Quran itu bisa memberikan syafaat bagi keluarganya 10 orang. Nah, itu standarnya. Kalau keberkahan, kalau kebaikan dunia kan misalnya hartanya banyak, punya tanah berhektar-hektar, tapi standarnya bukan itu, standarnya adalah akhirat. Lanjut. Sekarang saya mau mengajak ayah bunda, rasa-rasanya kalau diajak untuk diajak untuk membuat sesuatu ataupun berkarya atas sesuatu ini, ayah bunda Primago ini luar biasa. Maka saya mau kasih tantangan mengajak ayah bunda di Primago untuk mulai menghafalnya dari malam ini. Ya, setoran hafalannya dari sekarang. Setoran targetnya 1 hari 1 ayat saja. Kira-kira siap apa enggak? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Bener ya? Insya Allah, Ustaz. Baik. Kalau siap, ini bagi yang mau saja. Kalau siap, coba tulis di kertas kecil, taruh di meja kamarnya, ataupun tempat tidurnya, ataupun Al-Qurannya. Saya berjanji ingin menghafal dari sekarang. Nah, baca di bawahnya. Jika dalam kehidupan rumah tangga butuh sosok yang mengingatkan, pengoreksi, penegur, begitu juga dengan menghafal. Maka sebaik-baik teman menghafal adalah pasangan. Caranya nih, pertama setelah taruh catatan target tadi, saya pengen menghafal dari sekarang, tempel di Al-Quran. Atau tempat yang paling sering bunda kunjungi. Misalnya dapur, tempel. Saya mulai sekarang pengen hafal Quran. Pengen masak, murojaah. Goreng ikan, murojaah. Kepercik minyak panas, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Nah, latahnya sampai kayak gitu itu. Ibaratnya kalau orang hafalannya mutkin, ngigonya pun ngigo baca Al-Fatihah. Ngigonya pun ngigo baca Al-Baqarah. Nah, saking mutkinnya gitu. Jadi caranya adalah setorkan hafalan ayah bunda mulai dari sekarang. Yang ayah boleh setorkan ke bunda, yang bunda boleh setorkan ke ayahnya, ke suaminya. Mulai besok boleh dari juz 30 dulu atau juz 1 dulu. Boleh, mulai besok. Suami di luar kota. Bagaimana pemantauannya? Pemantauannya nanti yang ngechat saya setelah ini saya kasih nanti target hafalannya. Saya ada target hafalannya. Tidak terpaksa, tapi kita targetkan 1 hari 1 ayat yang dihafalkan. Karena dengan kesibukan ayah bunda masing-masing, 1 ayat dihafalkan itu waktu subuh. Ya, zuhur murojaahnya saat sholat, asar murojaahnya saat sholat, maghrib murojaahnya saat sholat, isya dimurojaahkan saat sholat, terakhir sebelum tidur baca-baca sekali lagi. Subuh Ustaz, nggak usah. Karena Nggak usah yang ngechat Pak Ustadz, di-share aja di grup Matawa. saya tidak berani dan saya segan nge-share di situ. Ya. Jadi nanti ini yang mau saja, yang tidak mau silakan. Yang mau saja, yang tidak mau silakan. Ya, jadi intinya mulai sekarang silakan, yang mau silakan nanti menyetorkan hafalannya ke pasangannya masing-masing. Setelah itu nanti konsepnya adalah subuh dihafalkan, zuhur dihafalkan, asar dihafalkan, maghrib. Ini kok bunda ada yang nyeletuk ya? Maaf. Jangan gitu ya. Setornya ke Ustadz aja, boleh enggak?
Apa? Setelah hafalannya Setelahnya? terus aja. Jangan, nanti ada yang cembukur. Nanti istri saya marah. Buru, Bun. Jangan, Bun. Kita aja, Bun. Nanti setelahnya malah kita aja, Bun, ya. Tadi saya tidak marah. Itu pemanasan biar fokus lagi gitu. Jangan sama saya. Nanti ada yang marah nanti kalau setorannya sama saya. Siapa Ustadz yang marah? Oh, itu yang di samping Bunda nanti. Kok istri saya sekarang sering telepon setoran hafalan ya? Saya udah bilang tadi di quotes-nya itu adalah pasangan teman terbaik untuk menghafal tuh pasangan. Gitu. Saat pasangan saya keluar kota. Keluar kota sama anaknya. Kalau anaknya keluar kota, Ini satu nasib. di Primago itu dari berdirinya Primago 2016 banyak. Pilihlah di antara satu. Ya, Insya Allah jadi teman. Maka kalau nanti misalnya Bunda Satrio ketemu dengan Bunda Rajab ataupun Bunda Lubna nih, istiqomah nih ngapalnya, pegang erat-erat. Bunda, ayo terima setoran saya dong. Bentar, saya lagi mau rujaah nih. Lupa Anda. Oh iya. Pegang erat-erat. Bunda, saya mau setoran maghrib. Oke, habis itu saya mau setoran juga ya. Oke. Nanti yang berminat saja saya kirim nanti target hafalannya. Yang penting saya sampaikan tadi subuh ngapal sampai isya lagi, sebelum tidur sempatkan hajat, ulang satu ayat saja karena memori kita sebelum tidur kita ulang itu nanti ketika bangun tidur mudah ngafalnya. Seperti itu. Karena ini sudah 2019, ada panitia yang tidak bisa hadir di acara Maulid, jadi agak dimajukan. Jadi saya mohon maaf, izin pamit. Nanti mungkin dilanjutkan dengan Ustazah Najla. Insya Allah nanti pertemuan tahsin qiraah selanjutnya kita bahas 27 ayat 27 sampai 30 ataupun lebih nanti kita melihat. Sebentar. Iya, silakan. WA ke Ustadz itu untuk WA mau atau apa ya Ustadz? Maksudnya untuk mau nanti saya kasih target hafalannya gitu. Ibaratnya kayak tabelnya gitu. Jadi nanti setelah setoran mau gitu aja. Ya, iya. yang sudah setoran nanti dia kirim ini tabelnya ke temannya. Tabelnya tidak dalam bentuk bagan gitu, nggak hanya bentuk dalam seperti bentuk broadcast gitu. Ya. Jadi mungkin ada diinfokan ya Ustadz ya di WA ya Ustadz. Oh. Masih belum paham soalnya. Yang mau boleh tanya aja sama bunda-bunda yang udah punya nomor HP. Nomor HP saya. Nama saya Ustadz Kresna Eka Raharja. Gitu. Bukan Ustaz Rosid. Ini saya pinjam HP-nya Ustaz Rosid. Nama saya Ustadz Kresna. Gitu ya ayah bunda, yang mau silahkan nanti saya kasih bagannya. Kirim bagannya itu nanti, kirim BC-nya itu ke teman hafalannya ataupun teman murojaahnya. Gitu ya, misalnya Bunda Satrio tadi temannya adalah Bunda Rajab atau Bunda Haidar, temannya adalah Bunda Fikri, saling tuker-tukeran gitu. Kalau ayah boleh setoran ke Bunda, boleh setoran ke saya. Tapi kalau untuk Bunda, no. Nanti ada yang cembukur. Gitu. Ya. Baik. Allah manfa'na bima 'allamtana, semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Allahumma qad sauda'na bima 'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tudsina anhu ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin nanti dilanjutkan sama Ustazah Najla. Ayah bunda sekalian mohon maaf saya akhiri lebih awal karena ada jadwal mengisi di grup Maulid lagi. Bagi yang mau ikut nanti mungkin masih sempat mau PC saya juga masih boleh. Kita belajar bareng-bareng untuk agama Allah ini. Baik, saya izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Rosid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.